Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ayu Sandra Dewi. Di sini kita akan mempelajari mengenai perawatan baterai. Nah, apa sih perlunya untuk merawat baterai itu? Jadi, baterai itu dapat mempengaruhi performa dari kendaraan kita. So, kita harus tahu dong cara merawat baterai yang baik dan benar. Sehingga kita akan melihat video tutorial perawatan baterai berikut ini. Pada perawatan baterai kali ini ada beberapa alat yang harus kita siapkan. Alat pertama yang harus kita siapkan adalah multimeter. Multimeter adalah suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur 3 jenis besaran listrik, yaitu arus listrik, tegangan listrik, dan hambatan listrik. Sebutan lain untuk multimeter adalah avometer, yang merupakan singkatan dari satuan ampere, volt, dan ohm. Multimeter terbagi menjadi 2 jenis, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Multimeter dapat digunakan untuk pengukuran listrik arus searah maupun pengukuran listrik arus bolak-balik. Selanjutnya, kita beralih pada hidrometer. Hidrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat jenis atau kepadatan relatif dari cairan elektrolit baterai. Cara pemakaiannya, hidrometer diturunkan ke dalam cairan elektrolit baterai sampai mengapung bebas, dan titik di mana permukaan cairan menyentuh batang hidrometer yang dicatat. Hidrometer biasanya mengandung skala di dalam batang, sehingga berat jenis dapat langsung dibaca. Selanjutnya adalah kunci pas, kunci ring, dan kunci T. Pada saat pelepasan baterai, kita memerlukan beberapa buah kunci yang berfungsi untuk melepaskan baut-baut yang terdapat pada baterai. Selanjutnya adalah memasangkan fender cover. Fender cover ini sendiri berfungsi untuk melindungi mobil dari kerusakan ringan saat melakukan servis ataupun pemeriksaan sesuatu yang berhubungan dengan mobil. Fender cover biasanya memberikan perlindungan pada mobil dari adanya baret ataupun kerusakan ringan lainnya. Setelah fender cover terpasang, maka kita dapat melakukan pemeriksaan baterai. Kita dapat melepas baterai dari mobil dengan menggunakan kunci yang telah kita siapkan sebelumnya. Saat melepaskan baterai, kita diharuskan melepaskan kabel yang berada pada kutub negatif terlebih dahulu. Setelah kabel pada kutub negatif terlepas, barulah kita dapat melepaskan kabel yang berada pada kutub positif. Tahapan ini berfungsi untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti konsleting atau permasalahan lainnya. Selanjutnya, kita perlu melepaskan baterai dari dudukan pada mobil dan meletakkan baterai pada tempat yang aman dan dalam suhu ruangan. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan kondisi bodi baterai. Kita perlu melakukan pengecekan terjadinya retak, lecet, cembung atau cekung, dan terjadinya kebocoran. Bila terjadi hal-hal tersebut, segera ganti baterai. Pada baterai ini memiliki kondisi yang masih baik dan layak untuk digunakan. Baterai yang kita gunakan saat ini adalah baterai berjenis lead acid atau asam timbal. Sesuai dengan namanya, baterai jenis ini menghasilkan listrik dengan cara reaksi elektrokimia atau menggunakan cairan asam kuat yang biasanya adalah asam sulfat. Berikutnya yang perlu dilakukan saat pemeriksaan baterai adalah pemeriksaan jumlah cairan elektrolit baterai. Jumlah cairan elektrolit dapat dicek dengan cara melihat batas upper level dan lower level pada bodi baterai. Tambahkan elektrolit baterai jika secara visual terlihat pada tiap sel elektrolit baterai berada di bawah batas lower level. Setelah melakukan pemeriksaan dan penyesuaian jumlah cairan elektrolit baterai, kita dapat melakukan pemeriksaan kondisi terminal pada baterai. Cara memeriksa terminal baterai dilakukan secara visual. Cek jika terjadi kerusakan, kotor, atau terdapat korosi pada terminal baterai.
Hal-hal tersebut dapat memberikan hambatan atau resistensi yang dapat menghambat arus listrik yang mengalir dari baterai ke sistem kelistrikan. Maka, kita perlu membersihkan kotoran yang terdapat pada terminal baterai. Untuk baterai 12 volt yang normal memiliki tegangan 12 hingga 13 volt. Untuk melakukan pengukuran baterai, kita perlu menempatkan selektor multimeter pada posisi 50 DC volt. Dan saat dilakukan pembacaan, pada baterai kali ini memiliki tegangan sebesar 13 volt. Sehingga dapat disimpulkan bahwa baterai ini dalam kondisi tegangan yang baik dan normal. Setelah melakukan pengukuran tegangan pada baterai, selanjutnya kita perlu melakukan pengukuran berat jenis cairan elektrolit pada baterai. Berat jenis elektrolit standar dari baterai adalah sekitar 1,25 hingga 1,27 pada suhu 20 derajat Celcius. Dan kita tahu bahwa berat jenis air adalah 1. Jadi ketika baterai terus-menerus dipakai, maka berat jenisnya akan terus turun mendekati angka 1. Setelah dilakukan pengukuran berat jenis cairan elektrolit baterai dengan menggunakan hidrometer, dapat dilihat bahwa cairan elektrolit kali ini memiliki berat jenis antara 1,10 hingga 1,22 yang terdapat pada posisi warna merah, yang menandakan bahwa baterai harus dilakukan pengecasan untuk mendapatkan kembali berat jenis standarnya. Selanjutnya, kita perlu melakukan pengecasan terhadap baterai. Dikarenakan baterai adalah sumber energi dari semua komponen yang ada di dalam mobil, maka apabila dayanya lemah, otomatis tidak akan kuat untuk menghidupkan mesin kendaraan. Pada charger kali ini, ada beberapa selektor yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah selektor untuk memilih arus, yang kedua adalah selektor tegangan baterai yang ditempatkan sesuai dengan tegangan baterai. Untuk baterai kali ini adalah 12 volt, dan yang ketiga adalah charging time untuk menentukan lamanya waktu pengecasan. Dan yang keempat adalah saklar untuk memilih mode charging ataupun jump start. Selanjutnya, kita dapat memasangkan terminal kabel dari charger ke terminal baterai. Setelah itu, kita dapat melakukan pengecasan dan menghidupkan saklar pada posisi charging. Terdapat beberapa cara pengisian pada baterai, yaitu pengisian cepat dan juga pengisian lambat. Pada pengisian cepat ini digunakan apabila diperlukan pengisian baterai dengan waktu yang singkat dan pada ampere yang besar. Namun, apabila sering melakukan pengisian cepat, maka dapat memperpendek umur dari baterai. Apabila waktu yang tersedia cukup, maka akan lebih baik jika menggunakan pengisian secara lambat. Pada video saat ini, kita menggunakan metode pengisian lambat. Terdapat beberapa langkah untuk melakukan proses pengisian lambat ini. Pertama adalah dengan menghitung arus pengisiannya terlebih dahulu. Cara perhitungan arus tersebut adalah dengan rumus 10% dikali dengan besar kapasitas baterai. Kita ketahui bahwa kapasitas baterai sebesar 60 ampere, maka arus pengisiannya adalah 10% kali 60, yaitu 6 ampere. Yang kedua adalah menentukan lamanya proses pengisian, yaitu dengan rumus kondisi kapasitas pengeluaran dibagi dengan besar arus pengisian dikali 1,2 hingga 1,5. Kondisi kapasitas pengeluaran dapat diketahui dengan rumus besarnya kapasitas baterai dikali dengan berapa persen kondisi pengeluaran. Kondisi pengeluarannya diketahui dengan melihat grafik di bawah ini. Maka didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut. Jadi dapat disimpulkan dengan metode pengisian lambat ini, kita memerlukan arus sebesar 6 ampere dengan waktu 9,6 hingga 12 jam. Maka proses charging akan selesai dan penuh pada waktu tersebut. Dan kita dapat mengatur charging time pada posisi 9,6 hingga 12 jam. Agar nantinya ketika waktu pengecasan telah selesai, charger akan berhenti dalam melakukan pengecasan.
Setelah pemeriksaan dan perbaikan dirasa cukup, maka kita dapat mengembalikan baterai pada mobil. Pemasangan baterai mobil juga memiliki prosedur yang berkebalikan dengan saat pelepasan. Kita diharuskan untuk memasang terminal kabel baterai mulai dari terminal positif terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan pemasangan terminal negatif. Hal ini juga bertujuan sama dengan saat pelepasan, yaitu untuk menghindari konsleting pada baterai. Pemasangan terminal pada baterai harus dipastikan bebas dari hambatan-hambatan, dan pemasangan pada tiap terminal harus benar-benar kencang, agar arus yang mengalir bisa lebih maksimal dan tidak terjadi kendala yang tidak diinginkan. Selanjutnya, kita perlu melakukan pengujian drop volt. Pengujian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui tegangan kerja pada motor starter. Kita harus melakukan starting pada mobil dan keadaan mobil harus tidak hidup. Selanjutnya, kita melakukan pengukuran tegangan pada baterai. Dan dilanjutkan dengan melakukan proses starter. Maka dapat dilihat bahwa baterai akan mengalami drop volt. Dan hasil pengukuran drop volt tidak boleh kurang dari 9,5 volt. Dapat dilihat bahwa pada pengukuran drop volt menunjukkan angka 10 volt, yang berarti masih dalam batas toleransi. Selanjutnya, kita perlu memahami bagaimana cara melakukan jumper pada baterai. Jumper biasanya dilakukan ketika salah satu baterai pada mobil mengalami kerusakan, sehingga mobil tidak dapat hidup. Kita perlu menggunakan kabel khusus. Hal ini dikarenakan arus listrik pada saat menyalakan mobil sangat tinggi, sehingga harus menggunakan kabel dengan bahan yang cukup tebal. Jangan pernah memakai kabel seadanya, karena potensi untuk terjadi konsleting cukup besar saat proses melakukan jumper baterai. Pada proses jumper, kita harus melakukan pemasangan kabel pada terminal baterai secara paralel. Perhatikan dengan teliti posisi kutub terminal positif dan negatif dari kedua baterai tersebut. Hubungkan penjepit kabel jumper berwarna merah ke kutub positif baterai yang normal, lalu sambungkan penjepit kabel jumper warna merah lainnya pada kutub positif baterai yang bermasalah. Kemudian, pasang kabel jumper negatif ke kutub negatif baterai normal dan pasang sisi satunya ke kutub negatif baterai yang bermasalah. Selanjutnya, lakukan proses starter. Apabila sebelumnya mobil tidak dapat hidup karena baterai yang bermasalah, maka mobil akan dapat hidup. Setelah hidup, maka kita dapat melepaskan kabel jumper dari baterai. Dan proses jumper pun selesai. Dari proses jumper tersebut, maka kita dapat memperoleh kenaikan ampere pada output baterai yang akan kita gunakan untuk menghidupkan mesin sesuai dengan jumlah ampere pada tiap baterai, yaitu ampere pada baterai pertama ditambahkan dengan ampere pada baterai kedua, dan voltase yang kita dapatkan tetap sama, yaitu 12 volt. Oke, sekian video tutorial yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jadi kita bisa tahu mengenai perawatan baterai itu seperti apa. Oke, salam otomotif.